Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata perkuliahan Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Yulia Arianti, SEMM. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait dengan topik yang kami angkat, yaitu negara Singapura. Dengan judul pengaruh probabilitas, politik, teknologi, pasar, biaya, kompetensi terhadap negara Singapura era pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Ahmad Faizin dengan NIM 1910101138. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nurul Yuniati dengan NIM 191010110302 dari kelas A2 Manajemen kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Wahyuningsih dengan nomor induk mahasiswa 191011110303. Saya sendiri dari kelas A2 Manajemen dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mas Basil Sauladi dengan NIM 1910111006. Tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Restu Afrianto Rahman, biasa dipanggil Restu, NIM 191010111315. bisnis internasional yaitu kegiatan-kegiatan melewati batas-batas negara yang termasuk perdagangan internasional dan perusahaan manufaktur di luar negeri, dan juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Beberapa definisi yang terkait dengan bisnis internasional dibagi beberapa subbab. Yang pertama yaitu bisnis luar negeri, berarti operasi-operasi domestik di dalam sebuah negara asing. Yang kedua yaitu perusahaan multi domestik atau disebut dengan organisasi dengan cabang-cabang di banyak negara, yang masing-masing cabang itu merumuskan strategi bisnis sendiri yang berdasarkan perbedaan pasar. Yang ketiga yaitu perusahaan global, yaitu organisasi yang berupaya untuk melakukan dan memadukan operasi-operasi di seluruh dunia dalam bidang fungsional. Yang keempat yaitu perusahaan internasional atau merajuk dalam dua bab, yaitu perusahaan global dan juga multi domestik. Yang selanjutnya yaitu transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perdagangan internasional, dan yang kedua yaitu pemasaran internasional. Perdagangan internasional yaitu transaksi antar negara yang biasanya itu dilakukan dengan cara tradisional melalui ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor, maka akan timbul yang namanya neraca perdagangan atau yang disebut dengan perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Negara dikatakan mengalami defisit neraca perdagangan jika memiliki nilai impor yang lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Yang kedua yaitu pemasaran internasional. Pemasaran internasional yaitu pemasaran internasional disebut sebagai bisnis internasional, yang merupakan keadaan di mana suatu perusahaan itu dapat terlihat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat di luar negeri. Produk yang dipasarkan itu tidak hanya berupa barang, tetapi juga bisa berupa jasa. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Bisnis internasional saat pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama 1 tahun terakhir berdampak secara langsung pada berbagai lini kehidupan di seluruh dunia. Bencana tersebut menimbulkan beberapa permasalahan seperti pada bidang perekonomian. Terpuruknya perekonomian salah satunya diakibatkan karena perlambatan arus perdagangan internasional. Hal itu dikarenakan beberapa
beberapa negara menunda ekspor bahan penting seperti makanan untuk mengamankan pasokan kebutuhan dalam negerinya, atau menunda impor produk yang dianggap dapat menularkan virus SARS-CoV-19. Penundaan tersebut secara nyata mengakibatkan perdagangan barang menurun pada tahun 2020 sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, faktor penghalang bisnis internasional era pandemi. Yang pertama, kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia yang rendah akan menghasilkan kualitas produk yang rendah pula. Suatu negara yang menghasilkan kualitas produk yang rendah akan sulit bersaing dengan negara yang menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Terlebih saat pandemi seperti ini, banyak tenaga kerja yang di PHK lalu menimbulkan pengangguran yang menyebabkan turunnya kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara menyebabkan terjadinya penghalang bisnis internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Yang ketiga, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh negara lain. Hal tersebut yang membuat setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri, seperti dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang-barang impor. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik yang ada di Singapura. Seperti yang kita sudah ketahui, negara Singapura merupakan salah satu negara maju yang ada di dunia. Dalam hal ini menjadi salah satu hal yang baik untuk Singapura, karena ternyata sistem politik yang ada di Singapura juga sangat baik, karena di negara Singapura satu-satunya negara di mana dalam hal korupsi ini benar-benar minim sekali, serta negara Singapura juga memiliki partai yang sangat kuat, yakni Partai Aksi Rakyat atau biasa dikenal dengan PAP. Dan pada partai ini, mereka di negara Singapura mengangkat tinggi negaranya bahwasanya tidak mengizinkan yang dengan adanya partai oposisi. Berarti bisa dikatakan negara ini benar-benar negara mandiri tanpa mengungkit dari negara lain atau hak-hak yang lain. Sementara itu di dalam proses politiknya, pemerintah di negara Singapura juga sangat memajukan fasilitas umum, terlebih juga mensejahterakan masyarakat umumnya. Itulah tadi beberapa kondisi politik yang ada di Singapura. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi yang ada di Singapura. Saya akan melanjutkan tentang teknologi yang ada di Singapura. Seperti yang kita tahu, negara Singapura merupakan salah satu tombak bisnis internasional yang ada di dunia. Seperti yang kita tahu juga, salah satu aplikasi penjualan online yang ada di Indonesia saat ini sedang kita gunakan dan sudah tersebar luas di beberapa negara besar seperti Thailand, Filipina, Vietnam, dan lain-lain, yakni aplikasi Shopee. Di mana seperti yang kita ketahui, aplikasi Shopee adalah merupakan salah satu aplikasi nomor 1 penjualan online yang ada di dunia. Dan ini membuktikan bahwasanya Singapura telah membuat aplikasi tersebut dan sukses mendapatkan masa yang sangat banyak. Terlebih, Singapura membuat aplikasi tersebut dengan teknologi-teknologi yang sangat modern. Salah satunya mereka membuat bisnis Shopee sendiri menekan biaya hingga kurang lebih 1 miliar untuk
membuat aplikasi Shopee tersebut. Dan selain itu, teknologi yang ada di Singapura adalah salah satunya di bandara, di mana sekarang fasilitas yang ada di Singapura untuk lansia atau di usia lanjut, di dalam toiletnya sudah memiliki fasilitas yang baik dibanding negara-negara yang berkembang. Selain itu juga di Singapura terdapat salah satu fasilitas umum tentunya, di mana kita sebagai wisatawan di luar Singapura yang nantinya akan berkunjung ke Singapura juga akan takjub terhadap fasilitas yang ada di Singapura, yakni adalah fasilitas charger, di mana nantinya ketika kita mencarger handphone kita atau gadget kita, cukup dengan mengayunkan sepeda saja lalu handphone kita akan terpenuhi, seperti yang nantinya ada gambar di sebelah saya ini. Sementara itu juga di Singapura terdapat salah satu ban anti bocor, di mana ban itu juga menggunakan salah satu teknologi yang sangat canggih tentunya, dan itu juga merentankan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena juga seperti kita ketahui juga Singapura menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Terima kasih, kembali ke pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan pasar di Singapura. Dampak pandemi juga merebak pada sektor pasar. Di antaranya adalah pasar properti. Pada awal pandemi masuk ke negara Singapura, dengan sigapnya Singapura memperlakukan kebijakan lockdown yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Singapura semakin memburuk. Begitu juga pada pasar properti yang sempat tidak beroperasi selama kebijakan lockdown berlangsung. Pada saat Perdana Menteri mengumumkan adanya kelonggaran lockdown, beberapa sektor ekonomi sudah dibuka. Namun di sektor pasar properti belum dapat berjalan seperti sedia kala. Oleh karena itu, harga rumah di Singapura mengalami penurunan sebanyak 1%. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Pada kuartal ketiga tahun 2020, harga properti sudah mengalami kenaikan secara signifikan pada jenis residensial. Apa sih jenis residensial? Nah, itu tugas dari kelompok 1 untuk kalian semua mencari tahu apa itu jenis residensial. Sebaliknya, pada perusahaan manufaktur mengalami kesulitan melakukan ekspor dan berhentinya aktivitas industri konstruksi. Hal ini dikarenakan oleh kebijakan lockdown di Singapura yang menjadikan beberapa kegiatan perekonomian berhenti sementara. Seluruh pasar ekonomi di Singapura memiliki dampak yang hampir sama, dan hal itu yang menjadikan acuan untuk negara Singapura untuk segera memperbaiki perekonomian negara secara global. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai perkembangan pasar di Singapura, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi untuk perkembangan bisnis di Singapura di saat pandemi COVID-19. COVID-19 menjadi faktor yang sangat besar dalam penurunan pertumbuhan ekonomi, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara Singapura. Banyak sektor yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, mulai dari sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan juga sektor transportasi. Setiap negara memiliki kebijakan untuk mengatasi pandemi supaya ekonomi dalam negara tetap stabil. Kebijakan itu untuk negara Singapura mengambil pengalaman dari wabah SARS dan H1N1, yaitu menetapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Untuk kebijakan fiskal memiliki 4 paket kebijakan. Yang pertama, pemberian bantuan sebesar 4 miliar dolar Singapura yang ditujukan kepada pelaku usaha dan pekerja, yang nantinya uang sebesar 4 miliar dolar Singapura itu dibagi rata. Untuk paket yang kedua senilai 4,8 juta.
Paket ini dianggarkan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, paket yang ketiga dianggarkan sebesar 5,1 miliar dolar Singapura. Pada saat pengumuman paket ketiga itu, Singapura memperlakukan kebijakan lockdown yang memberikan banyak dampak untuk masyarakat Singapura. Tak terkecuali pelaku usaha. Bantuan tersebut berlaku sampai kebijakan lockdown dilonggarkan. Nah, paket yang terakhir, paket keempat, ditujukan untuk dukungan finansial terhadap pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan usahanya setelah kebijakan lockdown atau pasca lockdown. Dalam paket 4 ini, pemerintah Singapura menganggarkan sebesar 33 miliar dolar Singapura. Selanjutnya, kebijakan finansial. Di Singapura lebih difokuskan pada perbaikan ekonomi masyarakat umum dan pelaku usaha atau sektor bisnis yang merasakan langsung dampak dari pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari pengalokasian anggaran yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan sektor bisnis. Hal tersebut nantinya akan kembali pada perekonomian negara. Selain kebijakan fiskal, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong membuka sektor industri di Singapura secara bergiliran setelah kebijakan lockdown dilonggarkan. Sektor-sektor industri yang dibuka hanya sektor yang tidak menimbulkan keramaian dan tentunya dengan sistem protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pertumbuhan perekonomian Singapura dan juga menambah penghasilan negara yang kemudian akan dialokasikan kembali untuk cadangan negara. Nah, itu tadi kebijakan fiskal. Selain dari kebijakan fiskal, Singapura juga menerapkan kebijakan moneter yang kemudian dibagi menjadi 3 poin. Apa aja itu? Yang pertama, menurunkan tingkat apresiasi dolar Singapura menjadi 0%. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar dolar Singapura. Yang poin kedua, memprioritaskan kelancaran fungsi pasar pendanaan jangka pendek. Kebijakan ini bertujuan agar negara mampu menyediakan likuiditas. Poin terakhir atau yang ketiga, dukungan kredit bagi individu dan pelaku usaha kecil menengah. Dukungan ini dilakukan bersama dengan lembaga keuangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan bantuan dan dukungan agar individu dan pelaku usaha dapat bertahan dalam kondisi resesi. Penjabaran di atas menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masa resesi dan juga sangat menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nilai tukar dolar Singapura. Singapura dengan sigap dan serius dalam menangani resesi ekonomi pada masa pandemi. Singapura memfokuskan pada kesehatan terlebih dahulu, kemudian memperbaiki kondisi ekonominya. Jadi itulah tadi solusi-solusi untuk perkembangan bisnis di negara Singapura di saat pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, GCI atau Global Competitiveness Index merilis laporan indeks yang dimana Singapura merupakan negara pertama yang paling kompetitif di dunia. Selain itu, di tahun 2019, GTCI atau Global Talent Competitiveness Index merilis laporan
yang dimana Singapura termasuk ke dalam 10 negara kompetisi wirausaha terbaik di dunia. Bisnis di Singapura juga terdampak pandemi COVID-19, tetapi Singapura menyiapkan beberapa strategi untuk mengembangkan kembali bisnis atau kompetisi bisnisnya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh negara Singapura untuk membangkitkan kembali perekonomiannya adalah dengan mengalokasikan dana cadangan negara untuk membantu pelaku bisnis atau pelaku usaha yang terkena langsung dampak pandemi COVID-19 dan membuka kembali atau mengaktifkan kembali kegiatan perekonomian di negara Singapura sehingga kompetisi bisnis yang ada di negara Singapura tetap terjaga. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi kami mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.